Shalom, salam dalam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Saya Pendeta Noto Sumarto kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang hari ini akan mengantar kepada kita masuk di dalam acara doa kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami sebagai tanah lahan yang subur yang Kau siap taburi dengan benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teladan doa Ayub. Mari kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan yang terangkat dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, Ayub tokoh yang luar biasa. Walaupun dia bukan orang Israel, dia berasal dari tanah Us. Ya, tanah Us itu kira-kira ada di daerah Semit barat laut atau tenggaranya kota Damsyik. Ya, ini di Ayub pasal 1 ayat 1. Kemudian kalau kita melihat Ayub itu menarik, karena di antara orang-orang yang tidak kenal Allah, dia dipilih Allah untuk mewakili bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah itu menjadi salah satu orang yang diberkati. Ayub berarti namanya itu punya makna di manakah ayah. Jadi rupanya dia mencari hal itu. Kita mencatat kesalehan Ayub itu luar biasa. Kesalehannya itu terkenal. Bahkan dia terkenal setia, jujur, saleh, kemudian patuh dan tunduk kepada Allah. Lalu dia juga takut akan Allah. Nah, kesalehannya itu diuji oleh Allah dengan malapetaka. Pada Ayub pasal yang ke-1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu kita juga banyak membaca mulai dari pasal yang ke-3 sampai dengan pasal yang ke-37 ya. Itu isinya hanya pembicaraan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, Nadab dan Elihu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Ayub juga ditegur Allah. Ayub pasal yang ke-38 sampai dengan pasal 41. Kemudian dia dibenarkan dan dipulihkan oleh Allah, keadaannya menjadi 2 kali lipat. Ini di pasal yang ke-42. Dan dia menjadi contoh iman dan kebenaran bagi orang yang percaya. Ayub punya anak, yang pertama itu 10, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Lalu dia mengalami ujian yang luar biasa, malapetaka, ya kekayaannya yang berupa 7.000 domba, lalu 3.000 onta, 1.000 lembu, lalu 500 keledai dan budak-budak serta rumah yang luar biasa itu habis dalam 1 hari. Itu malapetaka yang luar biasa. Itu membuat Ayub akhirnya disadarkan bahwa sahabat, brother keeper, komunitas yang saling membangun, menguatkan itu penting. Kemudian kalau kita melihat bersama-sama pada bagian hari ini, apa yang kita dapat pelajari? Teladan apa dari Ayub yang mengantar kita untuk tekun dan giat di dalam doa-doa kita? Mari kita lihat bersama-sama dalam Ayub. Kita akan melihat sebentar dari Yakobus ya. Yakobus dari Kesaksian Perjanjian Baru pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Yakobus pasal 5 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang menjadi akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Ini bukan tulisan Ayub, tapi ini tulisan Yakobus yang mengungkapkan bagaimana pengalaman Ayub bersama dengan Tuhan. Kuncinya adalah Ayub itu tekun dalam hidupnya, dalam doanya, dalam praktek-praktek rohani
petaninya dia tekun. Dan itu luar biasa. Ketika Ayub tekun, Allah memulihkan semuanya. Kekayaannya yang 7.000 domba menjadi 14.000, 3.000 onta menjadi 6.000, kemudian lembunya yang 1.000 menjadi 2.000, kemudian anaknya 10 yang mati semua dalam sebuah pesta dikembalikan. Bahkan bukan hanya itu saja, 3 cewek ya, 3 cewek yang luar biasa itu Tuhan berikan tercantik di negeri itu, Yemima, Kesia, dan Karen Habuk. Kalau kita melihat bersama-sama, ketekunan itu adalah ditulis dengan kata hupomone. Hupomone itu artinya kita melakukan terus-menerus dengan tidak disuruh, dengan tidak merasa bahwa oh saya orang Kristen jadi saya harus begini. Tidak, dia melakukan kedisiplinan yang disengaja. Artinya dia tekun karena memang dia tekun. Dia tekun karena itu adalah bagian yang harus dilakukan sampai Tuhan menghentikan langkahnya. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya didampingi Bu Tantri ya, selama menikah 25 tahun, kemudian kami pacaran 7 tahun ya. Jadi sudah sekitar sekitar berapa ya? Hampir 30-an tahun kami sudah saling mengenal. Kami punya sesuatu yang luar biasa, yaitu melayani Tuhan. Saya senang melayani organisasi, musik, olahraga. Bu Tantri senang sebagai WL dan drama-drama dan kegiatan keterampilan. Saya bersyukur dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan menghentikan langkahnya. Ya, mungkin kita menyalahkan COVID atau menyalahkan keadaan. Tapi saya bersyukur karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Sampai nafas penghabisannya, dia masih bisa tuliskan pelayanannya, berikan pesan, wasiat, bukan kepada saya, bukan kepada istri saya, tetapi kepada jemaat-jemaat yang betul-betul ada di hatinya. Dan itu dituliskan kepada mereka, kepada keluarga-keluarga yang luar biasa. Bukan berarti dia tidak mencintai yang lainnya, bukan. Karena tiap hari kami itu mendoakan 4 orang dari seluruh jemaat di pelayanan kami. Dan 4 orang itu kita berkati supaya Tuhan beracara dengan mereka. Ketekunan itu sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa itu bukan ketekunan. Ketekunan itu muncul dari hati dan akhirnya itu membuat kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudaraku, Ayub membuktikan ketekunannya di dalam doa dan Allah memulihkan sebagai hasilnya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 betul dikatakan, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kamu. Bagaimana dengan saudara? Yang kedua, mari kita akan belajar sama-sama. Yang kedua, Ayub adalah seorang yang berpenyerahan penuh kepada Allah. Dalam pasal 42 dalam kitab Ayub, ayat yang kedua dan ketiga itu menjelaskan dengan sangat kepada kita. Nah, dikatakan seperti ini, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Di ayat yang kedua sebelumnya itu mengatakan begini, aku tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Selama saya ada dalam masa perjuangan saya sendiri ya, ketika saya harus berjuang juga di antara hidup dan mati di ICU di rumah sakit Mayapada kemarin, saya tidak tahu kondisi istri saya. Saya tidak tahu karena orang-orang yang menolong saya itu skip beritanya itu sepertinya tidak ada. Dan mereka berkata fokus pada kesehatan Pak Noto sendiri. Kemudian saya berdoa kepada Allah, Tuhan, terkadang Tuhan itu menolong dengan tidak ditolong. Apa artinya? Kita sakit, kita pengen sembuh, dan kita berharap sembuh, tapi ternyata tidak, justru mati. Apakah itu sebuah keberhasilan? Mungkin bagi kita tidak. Tantri, ya istri saya, menurut kacamata dunia,
gagal karena dia tidak sembuh, bahkan dipanggil Tuhan. Tapi apakah saya harus berontak dan meninggalkan Tuhan? Tidak. Justru karena Tuhan mengasihi saya, dia melakukan mujizatnya buat saya. Mujizat yang terbesar itu bukan masalah sakit atau sembuh, bukan masalah hidup atau mati, bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah banyak teman atau sendirian. Tetapi mujizat yang sebenarnya adalah ketika saya masih bisa bertahan sampai detik ini dan saya masih setia di dalam pelayanan. Itu mujizat yang terbesar. Ingatlah Tuhan Yesus. Dalam inspirasi saya berdasarkan apa yang Yesus alami. Menurut dunia Yesus gagal karena seorang raja orang Yahudi harusnya memerintah, tapi dia mati di atas kayu salib. Itu menjadi persoalan yang luar biasa sulit bagi kita orang percaya. Bagi dunia, wah Yesus gagal, rajamu mati. Tapi ternyata tidak. Itu bagian dari rencana Allah. Itu skenario Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan semuanya selamat. Itulah mujizat yang terbesar dan saya sudah mengalami. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6, mari kita akan lihat sama-sama. Kita mungkin membacanya secara khusus ya di media kita masing-masing. Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Mari kita serahkan hidup kita, nyawa kita. Kita nggak tahu kita keluar apakah selamat atau tidak. Jangan berpikir bahwa saudara bisa menguasai rencana-rencana saudara. Enggak. Saudara keluar terpapar masuk rumah sakit. Begitu luar biasa hari ini. Ketika dunia dikuasai oleh kondisi, oleh keadaan, mungkin oleh iblis dengan menebarkan penyakit-penyakit teror dan yang lainnya, kita hanya perlu berpenyerahan kepada Allah. Hari ini apakah saudara sudah siap menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Mari kita akan serahkan itu. Yang ketiga, Ayub tidak malu mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Ayub 42 ayat yang ke-6 bunyinya begini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, penyesalan biasanya datang di akhir. Kalau penyesalan datangnya di depan, itu namanya pendaftaran. Ya, saudara sekalian, ketika saudara hidup sebagai orang percaya, apakah saudara berani secara gentle mengakui kesalahan saudara? Pak, mohon maaf Pak, selama Bapak di rumah sakit saya nggak pernah kontak Bapak, nggak pernah WA. Mungkin mendoakan, tapi hanya karena kewajiban. Pak, saya begini Pak, Bu, saya begini Bu. Saudara, penyesalan itu datangnya di belakang. Dan biasanya tidak banyak orang yang berani mengakui. Tapi Ayub hari ini itu teladan yang luar biasa. Dia berani mengakui dosanya, dia berani mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dan berkata, Tuhan, aku mencabut semua perkataanku dan aku akan melaksanakan apa yang menjadi nazarku. Duduk dalam debu dan abu, artinya aku menyamakan diriku dengan orang yang sudah mati. Saudara, Yakobus berkata kepada kita di dalam suratnya, salah satu suratnya, dia berkata begini, tunduklah kepada Allah, artinya berpenyerahan penuh kepada Allah, maka saudara akan diberi kekuatan. Kalau sudah diberikan kekuatan, diberikan pedang roh oleh Allah, maka saudara harus gunakan pedang itu untuk melawan kuasa kegelapan, melawan iblis, melawan setan, dan dia akan lari daripadamu. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, hari ini kalau saya sudah diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu pun juga akan mengalami teladan doa Ayub. Ayub seorang yang tekun, Ayub orang yang berpenyerahan penuh, dan Ayub tidak malu untuk menyesal, mengakui kesalahannya. Apakah saudara siap mengakui kesalahannya? Lawan mengakui kesalahan itu adalah saling menyalahkan. Kalau orang saling menyalahkan, kacaulah rumahnya, kacaulah kelompoknya, kacaulah komunitasnya, kacaulah gerejanya, kacaulah perusahaannya, karena saling menyalahkan. Tapi kalau orang saling mengaku salah, wah itu luar biasa. Keluarganya akan menjadi keluarga yang sangat-sangat diberkati Tuhan, gereja yang bertumbuh,
komunitasnya akan menjadi komunitas yang kuat. Kalau dia kerja di lingkungan perusahaannya, itu akan menampakkan aura yang besar. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu mengajar kami untuk terus mengandalkan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya teladan Ayub jadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih. Kiranya firman ini boleh jadi sumber inspirasi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.